Pendengar yang budiman, mahasiswa sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mempersembahkan Sandiwara Sastra sebagai karya alternatif mata kuliah telaah drama dalam masa pandemi. Cerita pada Sandiwara Sastra kali ini merupakan adaptasi dari naskah lakon leak karya Idewo Ketut Suwanda. Naskah ini mengisahkan seorang keluarga desa yang bernama I Gede Ngurah. Anaknya sakit keras. Ia mencurigai Dadong Simpring yang ngeliakin. Pengarah program Ketua Jurusan Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Penanggung jawab Jalu Norva Ila Putra SSMA. Pimpinan produksi Sutondu Mada. Kerabat kerja Dadong Simpring diperankan oleh Nikade Dwi Yuliantari. Ngurah diperankan oleh Fazlur Rahman. Nyoman Sulastri diperankan oleh Nikade Arisna Dwi Intari. Meyan diperankan oleh Putu Indah Cahyani. Tetangga diperankan oleh Niwaya Novi Wulandari, Niputu Cindya Kurniadewi, dan Hani Ramdhani. Pedagang diperankan oleh Wulan Rauddatul Janah, Nurmalita Sari, dan Yohana Kristiani Lolita. Narator diperankan oleh Fiona Naomi Simanungkalit dan Ursula Ajeng Silvata. Sutradara Syahrul Roziansa dan Yongki Darmawan. Editor Alfi Diah Pahlupi, Pungki Novita Damayanti, Fahru Rozi, Niluh Gede Sukerti, Made Mahadewi Putri Raditya, dan Pradana Indra Iswara. Selamat mendengarkan. Lakon Leak karya Idewa Ketut Suwanda. Lakon ini mengisahkan seorang keluarga desa yang bernama I Gede Ngurah. Anaknya sakit keras. Ia mencurigai Dadong Simpring yang ngeliakin. Dadong Simpring adalah orang tua yang dibilang sakti. Inan Leak. Dadong amat ditakuti. Orang-orang takut beradu mata. Retina matanya dikabarkan warna biru. Bibirnya tak punya belahan tengah. Kecurigaan laki-laki itu terhadap Dadong Simpring tak terbendung. Berapa kali ia mencoba membunuh. Dadong Simpring selalu menunjukkan kemampuan. Terlepas dari keinginan laki-laki itu, rasa jengah pada laki-laki sekain menebal. Apalagi setelah diberikan petunjuk oleh meannya bahwa untuk melawan Leak
ia harus belajar ilmu leak. Memberantas leak harus dilawan dengan ilmu putih. Diam-diam, Gedeh Ngurah belajar ilmu hitam. Suasana pasar yang didatangi pembeli dan pedagang dari berbagai daerah bahkan negara. Nyoman, Made, ngalin supaya tidak kehabisan tempat. Ah, mbok ini seperti pilkada aja berebut tempat. Ya mbok ini, sing perlu berebut tempat, di mana kosong di sana aja kita jualan. Tapi kan kita perlu tempat yang strategis, sehingga kita banyak didatangi pembeli. Mbok jangan khawatir, maksud Tiang khawatir. Kita ini kan sudah terkenal 3 pedagang cantik, manis dan murah. Iya, cepat nak Betul kan, Mbok? Kita tidak terlambat. Justru kita tercepat. Satupun belum ada pedagang, yang ada peminat. Peminat? Maksudmu Made? Peminat menonton kita. Sudah, hentikan canamu. Pilih tempat berdagang. Iya, Mbokku yang cantik. Kelihatan Ninyoman Sulastri sedang mendampingin anaknya yang sakit. Kedengaran suara rintihan anaknya yang sakit. Para tetangga resah akan masalah yang terjadi. Wabah penyakit terjadi di desa. Perdebatan terjadi. Orang yang menyebabkan wabah tersebut. Masang tiang sakit. Aduh. Ratu Betara, apa yang menyebabkan semua ini? Oh, Dadong? Bagaimana keadaan anakmu? Dia sakit, Dadong. Oh, tadi ia makan mangga. Makannya sedikit, cuma 5 buah. 5 bilang Dadong sedikit. Banyak itu, Dadong. Orang dia yang senang. Oh iya, suamimu si Gedeh Ngurah mana? Dari tadi Dadong tidak melihat. Gedeh Ngurah sudah meninggalkan rumah sejak kemarin malam, Dong. Kalau begitu, Dadong mau pulang. Jaga anakmu, jangan lupa kasih obat. Baik, Dadong. Sukses manggih, Dong. Tetangganya datang menjenguk. Mereka membicarakan tentang yang terjadi di desanya. Pasti ini terjadi karena Dadong Simpring. Maksudnya? Setiap musim mangga maksudku. Setiap mangga Dadong berbuah, banyak anak-anak yang sakit. Saya jadi tak mengerti. Kamu nih pura-pura bodoh apa emang lengah? Saat mangga Dadong berbuah, anak-anak banyak yang cari mangga di sana. Anak saya, Iketut sering bawa mangga. Katanya dikasih Dadong. Apa Najaro sakit? Sakit, setelah dikasih pil, sembuh. Nah, tuh udah bukti Dadong itu benar-benar inan leak. Setelah Tiang kasih pil, Ketut bagus Tiang sehat. Jadi kalian bisa ribut, ngobrol, bukannya membantu Sulastri. Maksud kami tuh gini, Meyan. Kita pastikan dulu, panas hawa di desa ini karena sasih atau karena pengeliakan Dadong itu. Mean merasakan yang terjadi akhir-akhir ini nggak seperti biasanya. Nenek, sakit. Apa anakmu sudah kamu kasih obat, Sulastri? Sudah, Mean. Keadaannya sudah membaik. Inilah akibat orang bengkung. Sudah kubilang, saat ngidam, jangan ngidam yang bukan-bukan. Iwa ini gimana? Namanya ngidam, kan munculnya begitu saja. Itu bawaan calon anak. Iya, ngidam yang ngidam. Tapi
Jangan ngidam Mangga Dadong Simpring. Akibatnya, ini anakmu yang ketiga. Anakmu yang pertama dan kedua harus mati saat masih bayi. Jangan terlalu berburuk sangka sama Dadong. Dadong orang baik. Betul, Wak. Tiang sering dikasih mangga oleh Dadong. Tapi dia kan dikenal sebagai Inan Liak di desa kita. Siapa yang gak kenal itu? Hampir semua warga melarang anak-anaknya dekat dengan Inan Liak itu. Wah, jangan kita menilai orang dari kulitnya. Menilai orang itu dari perilakunya. Tiba-tiba, Gedeh Ngurah datang. Lantas, kita nilai dari apanya? Seperti Dadong Simpring Inan Liak di desa ini. Perilakunya aneh. Aneh. Tiang lihat juga begitu. Tiap hari, bunga pucuk bang bergelantung di rambutnya. Matanya seperti mata kucing yang mengintip di kegelapan. Maaf Mean, Ngurah juga nyoman. Tiang mau pulang, Tiang mau mesegeh, sekarang Kajeng Kliwon. Tiang juga. Iya, Nyoman. Nanti setelah mesegah kami akan ke sini. Iya, Mbok. Mean juga pulang. Hati-hati kamu, Ngurah. Ingat, Mean. Saya mohon bantuan Mean. Mau apa lagi, Bli? Iya, Mean bantu. Mean dan tetangga pulang ke rumah. Mau apa lagi? Cukup sudah. Hentikan tindakan usaha membunuh Dadong. Sudah berapa kali dilakukan sama warga? Mana hasilnya? Mana bukti yang dituduhkan terhadap anak tuan tuh? Malam nanti akan beli bawa hasil yang kau harapkan. Sulastri mempersiapkan sarana untuk upacara Masege Kanjeng Kliwon. Mesegeh dulu. Nyoman beli yang nunggu. Oh ya, buatkan beli kopi. Iya, Bli. Gedeh Ngurah melihat anaknya di dalam kamar. Anaknya tidur di bale atau ranjang. Istrinya datang membawa kopi untuk suaminya. Diletakkan di atas meja. Bli, ini kopinya. Taruh sana. Nanti beli minum. Nyoman Sulastri sibuk dengan kerja membantennya. Ia sampai di depan kamar tidur. Tenda terbuka. Kelihatan Gedeh Ngurah sedang memandang anaknya dengan penuh nafsu laparnya. Ada apa, Bli? Oh, tidak. Ini Nyoman panasnya. Tak apa, Bli. Tadi setelah Tiang kasih obat juga sudah membaik. Gedeh Ngurah keluar merunduk, duduk, lalu minum kopinya. Istrinya geleng-geleng. Sandi kala telah tiba. Suasana sepi. Suara lolongan anjing mengalun. Gedeh Ngurah mulai gelisah. Tembang pemujaan sayup-sayup mengalun. Tenda terbuka. Kelihatan bayang Dadong Simpring duduk atas dampar atau kursi panjang. Mengebas-ngibaskan rambutnya yang panjang. Ia hiasi rambutnya dengan pucuk bang. Ia menatap rembulan. Kegelisahan, dendam, nafsu membunuh pada diri Gedeh Ngurah semakin menjadi. Matanya semakin merah. Diam-diam, ia menghubungi warga desa. Ada apa, Bli? Kenapa kopinya tak habis? Sejak kapan kopi yang saya buat tak enak? Lihatlah Sulastri, apa yang terjadi di rumah Dadong Simpring Inan Liak itu. Dia memang Inan Liak, tapi tidak melahirkan Liak yang Bli sangka. Maksudnya? Warga muncul, lengkap dengan senjatanya. Gedeh Ngurah tetap menatap yang terjadi di rumah Dadong Simpring. Kami sudah siap. Jangan biarkan dia lama menunggu kematiannya. Mulai malam ini, desa kita bebas dari Inan Liak. Jadi ini orang-orang yang membuat semangat dan keberanian semakin menggunung. Betul, Nyoman. Kamilah yang selalu siap di samping Ngurah. Bli, Tiang ingatkan, kendalikan emosimu. Jangan biarkan hati dan jiwamu semakin hitam dan gelap. Simpring, keluar! Tunjukkan kesaktianmu, Liak! Bunuh! 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 Mati yang dibanci keleng! Liak! Jangan biarkan dia lama menunggu kematiannya.
Bunuh! Bunuh! Mati si bangsat! Leak! Sulastri hanya diam dan memandangnya. Penuh keyakinan, ia masuk. Sing kapok-kapok ibu, jelema pusah mabet-mabet cai ngurah. Berapa sabuk terpasang di pinggangmu? Kudang sabuk poleng abe cai main. Jangan biar Simpring ngoceh lebih banyak lagi. Serang! Pertempuran terjadi. Dadong Simpring direbut, dikeroyok warga, diserbu dari segala penjuru. Dadong keluar dikurung warga yang bersenjata. Senjata diarahkan ke Dadong Simpring. Tiba-tiba, warga jatuh satu persatu. Yang masih hanya Gedeh Ngurah yang menggendong Dadong Simpring sambil mengisap jari tangan Dadong Simpring. Nyoman Sulastri mendekatinya. Bagaimana Ngurah? Kau semesti berguru dengan aku. Bagaimana menjadi leak, bukan menjadi orang yang ngeliakin orang. Sekarang pulanglah. Perlihatkan pada istrimu siapa dirimu. Dadong Simpring masuk, diikuti oleh semua warga. Gedeh Ngurah bangkit, berjalan terseok-seok. Nyoman. Apa Dadong sudah mati, Bli? Beli haus, ambilkan beli air. Sulastri masuk. Gedeh Ngurah mendekati dan mengambil anaknya. Tidak, dia anakku. Gedeh Ngurah telungkup. Sulastri keluar membawa air. Ngurah melihat istrinya. Aduh, Beli! Maafkan Beli, Nyoman. Sekarang terbukti siapa yang leak seperti dan warga tuduhkan? Dadong atau orang-orang yang mengatakan Dadong inan leak. Bli, maafkan Tiang. Diam-diam Tiang telah jadi murid Dadong. Iya, aku baru sadar bahwa yang melalap anak-anakku adalah aku sendiri. Oh, ini inan leaknya makan anaknya. Gedeh Ngurah terjatuh telungkup. Jika kita berprasangka, janganlah cepat memutuskan. Pahami dulu mengapa begitu. Untuk apa semua itu? Apa akibatnya? Berikutnya baru kita pertimbangkan. Kita ikuti atau kita hindari, bukan dimusnahkan. Tamat.